Halo partners, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Parsial Theater. Kali ini kita akan membahas film bertema drama komedi berjudul Miracle in Cell No. 7. Film ini berada dalam arahan sutradara Lee Kwang Kyung. Film berdurasi 127 menit itu dirilis pertama kali pada Maret 2013. Sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol lonceng untuk update terus film menarik lainnya. Miracle in Cell No. 7 ini menceritakan tentang Lee Yong-gu, seorang ayah yang menderita keterbelakangan mental. Dia mempunyai putri kecil bernama Ye-sung. Berbeda dengan ayahnya, Ye-sung merupakan anak yang cerdas dan ceria. Suatu ketika Ye-sung memiliki keinginan untuk memiliki sebuah tas kuning bergambar Sailor Moon. Ye-sung dan ayahnya selalu melewati toko tas tersebut, bahkan terkadang hingga 2 kali dalam sehari loh partners. Dan yang uniknya lagi, mereka hanya mengintip dari kaca. Mereka membayangkan untuk segera mendapatkan tas Sailor Moon itu. Sayangnya, sang ayah yang bekerja sebagai tukang parkir belum memiliki cukup uang. Suatu hari, Yong-gu dan Ye-sung pergi ke suatu toko untuk melihat tas kuning bergambar Sailor Moon yang selalu diidam-idamkan oleh Ye-sung. Sayangnya, tas yang tinggal satu di toko itu sudah ada di tangan pembeli lain, yaitu anak dari seorang komisaris polisi. Yong-gu meminta anak tersebut untuk menjualnya kepada Ye-sung, namun anak tersebut enggan memberikannya. Bahkan karena kejadian tersebut, ayah anak tersebut sampai tega memukul Yong-gu yang memiliki keterbelakangan mental. Selang beberapa hari setelahnya, Yong-gu menerima gaji. Dan saat itu juga tanpa disengaja, anak komisaris polisi itu bertemu dengan Yong-gu. Anak itu memberitahu bahwa ada toko lain yang menjual tas Sailor Moon yang serupa dengan miliknya. Yong-gu pun mengikuti anak komisaris polisi itu. Tetapi di tengah perjalanan, anak tersebut tiba-tiba terjatuh dan meninggal. Dan ada seorang wanita yang salah sangka dan mengaku melihat Yong-gu melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap anak kecil itu. Pada saat itu, Yong-gu terjebak dalam sebuah kasus dengan tuduhan penculikan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan terhadap anak di bawah umur. Dengan keterbelakangan mental yang dimilikinya, Yong-gu dimanfaatkan oleh oknum polisi untuk membuat pengakuan palsu bahwa ia telah melakukan hal tersebut, dengan memanfaatkan perasaan sayangnya terhadap putrinya Ye-sung. Ye-sung terpaksa berpisah dengan Yong-gu. Kala itu, Yong-gu harus masuk penjara, sementara Ye-sung dikirim ke sebuah lembaga pengasuhan. Yong-gu dimasukkan ke dalam sel penjara nomor 7, sel yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Di dalam penjara, Yong-gu tak henti-hentinya memikirkan nasib sang putri. Hal tersebut lantaran mereka hanya hidup berdua. Dalam sel nomor 7 itu, Yong-gu awalnya dibully oleh para narapidana yang tinggal satu ruangan dengannya. Tetapi dengan kepolosannya, ia justru malah menyelamatkan bos dalam sel nomor 7 tersebut dari tusukan narapidana lain. Sehingga narapidana itu pun membantu pria tersebut untuk menyelundupkan sang putri masuk ke penjara. Ye-sung pun sempat tinggal di penjara selama beberapa hari, hingga akhirnya mereka ketahuan oleh kepala sipir. Namun ada kejadian di mana Yong-gu yang memiliki hati mulia tersebut lagi-lagi menyelamatkan nyawa seseorang, yaitu si kepala sipir dari kebakaran yang hampir merenggut nyawanya dan narapidana lain. Kepala sipir itu pun akhirnya membalas dengan membantu Yong-gu dengan mencari tahu kebenaran atau fakta mengenai kasus yang dituduhkan kepada Yong-gu. Kepala sipir tersebut berusaha membantu Yong-gu untuk menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Tetapi karena kekuasaan yang dimiliki komisaris polisi tersebut, ketidakadilanlah yang harus diterima Yong-gu. Pada saat sebelum persidangan, para narapidana di dalam sel nomor 7 membantu Yong-gu berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim dan mengatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak bersalah. Bahwa ia membuka celana gadis kecil tersebut untuk melancarkan peredaran darahnya dan melakukan CPR atau cardiopulmonary resuscitation.
Namun partners, yang terjadi pada saat persidangan malah sebaliknya. Yonggu justru malah mengakui hal yang tidak dilakukannya. Hal ini membuat Yonggu mendapatkan hukuman berat dan membuat orang di sekitarnya menjadi bingung. Akhir dari cerita ini sangat menyedihkan lantaran Yonggu harus menjalani hukuman mati. Di sisi lain, Yonggu mendapat sebuah tekanan untuk mengakui jika melakukan pembunuhan tersebut. Jika tidak, maka sang putri yang akan dibunuh. Singkat cerita, hari eksekusi telah ditentukan, tidak lama setelah persidangan berlangsung. Tidak tega dengan putusan yang diterima oleh Yonggu, teman-teman narapidana dalam sel nomor 7 memiliki ide untuk membawa Yonggu dan Yesung keluar dari penjara. Mereka bekerja sama dengan narapidana lainnya membuat balon udara. Namun misi tersebut ternyata tidak berhasil. Walaupun demikian, misi tersebut tetap menjadi kenangan paling indah yang dimiliki oleh ayah dan anak itu. Waktu berlalu, putri kecil Yonggu tumbuh dewasa menjadi seorang jaksa. Ia membuka kembali kasus Yonggu untuk membersihkan nama ayahnya dan menyajikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Akhirnya nama Yonggu kembali bersih, walaupun Yonggu sudah tiada akibat ketidakadilan oknum polisi. 피고인 이용구에게 무죄를 선고한다. Oke partners, dalam film ini terlihat kan betapa besar kasih sayang orang tua terhadap anaknya. So, kalian jangan pernah sia-siakan kasih sayang orang tua kepada kalian ya. Oh iya, jangan lupa untuk saling menghargai sesama manusia. Kita tidak boleh memandang orang dengan sebelah mata, termasuk pada mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti Yonggu. Oke partners, segitu dulu aja ya alur cerita dari film Miracle in Cell No. 7 ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Terus kalau misalkan kalian mau request film apa yang mau kita bahas, jangan lupa komen di kolom komentar ya. Selalu tebarkan kebaikan dan peace out.